senjata tajam dan berbuat onar hingga meresahkan pengguna jalan sekitar. Warga yang geram dengan ulah mereka langsung menangkapnya dan memukuli para pelaku. Sejumlah anggota geng motor lainnya pun kocar-kacir menghindari kejaran warga. Warga bahkan nekat memasukkan sepeda motor para pelaku ke dalam parit hingga dibakar. Itu kok bisa ditangkap warga? Apakah dia ada menyerang warga, Bang? Ya, kita kurang apa, Bang? Kita ada perusakan, Bang. Oh. Kita ada persoalan warga, karena dia datang persoalan warga, Bang, pelewang, apa gitu kan. Karena saya kena semua sini. Apalagi ini belum suci Ramadan. Kan gitu, Bang. Apa ada Bang pelewang, apa gitu kan. Sejumlah anggota geng motor yang ditangkap kemudian dibawa ke Polsek Sunggal untuk diproses lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. TKP 8787 Lombok Pati. Halo sahabat RTV, selamat malam. Berjumpa lagi dengan CSI, catatan seputar investigasi. Ya, Ibtu Afi, kita punya informasi apa saja hari ini? Ya, sahabat RTV, selain informasi pengeroyokan geng motor oleh warga di Deli Serdang tadi, kami juga punya informasi terkait seorang pengasuh bayi yang tega menganiaya balita anak majikannya dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Bersama saya Pramadika Samudra. Dan saya Ibtu Afi Olivia. Inilah CSI selengkapnya. Kita ke informasi pertama di CSI, sahabat. Akibat kurang konsentrasi saat berkendara, seorang ibu rumah tangga yang mengendarai sepeda motor di Jember, Jawa Timur menabrak truk yang mogok di bahu jalan. Ya, kerasnya benturan membuat korban yang tidak memakai helm tewas di lokasi kejadian. Sepeda motor yang dikendarai seorang ibu rumah tangga menabrak sebuah truk yang sedang mogok di bahu jalan. Peristiwa ini terekam CCTV di Jalan Raya Jember Lumajang, Kecamatan Gumuk Mas, Jember, Jawa Timur. Sepeda motor yang dikendarai Sunarwati awalnya melaju dari arah Jember menuju Lumajang. Diduga korban tiba-tiba hilang konsentrasi ditambah lampu darurat truk yang mati membuat korban langsung menghantam bagian belakang truk. Korban seketika tewas di lokasi karena kerasnya benturan di kepala akibat tak menggunakan helm. Keadaannya kayak tidak sama sekali, tidak ada berkutik sama sekali, langsung jatuh, nggak bergerak gitu loh. Makanya di sini karena ketutup jilbab, cuma saya melihat darah tadi. Tadi truk ini tidak hidup lampunya. Langsung bunyi ngeras dari belakang, rapak. Langsung turun. Melihat? Iya, langsung turun itu. Menghantam bak belakang? Iya. Usai kejadian, jenazah korban langsung dievakuasi ke rumah sakit dan langsung diserahkan ke pihak keluarga. Dari Jember, Jawa Timur, Galih Mega untuk CSI RTV. Kita ke informasi selanjutnya, sahabat. Gudang amunisi yang terbakar di Ciangsana, Bogor, Jawa Barat berisikan amunisi kadaluarsa. Diduga amunisi kadaluarsa itu menjadi pemicu terjadinya ledakan di gudang 6 tersebut. Warga Ciangsana, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dihebohkan dengan ledakan gudang amunisi Armet hingga menimbulkan kobaran api. Bahkan ledakan itu berdampak hingga ke wilayah Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Menurut Pangdam Jaya, ledakan terjadi di gudang 6 yang berisikan amunisi kadaluarsa. Terdapat 160.000 jenis amunisi dan bahan peledak yang sudah kadaluarsa di dalam gudang tersebut. Diduga amunisi kadaluarsa itu menjadi pemicu terjadinya ledakan di gudang 6. Kami menganalisa bahwa ini karena amunisi yang sudah kadaluarsa, yang sudah dikembalikan. Ini kemungkinan adalah karena seperti bahan peledak kan bahan kimia nih, yang kemungkinan sangat labil saat ini. Dan memang kami tidak pakai lagi ini. Jadi kemungkinan seperti itu. Dan di gudang itu tidak ada sistem listrik, tidak ada apapun yang menyebabkan kedapat dari luar. Tapi Pangdam Jaya memastikan sistem pengulangan di Kodam Jaya sudah sangat aman karena lokasinya berada di bunker dan terdapat tanggul di bagian atasnya.
Sejumlah anggota TNI masih terus melakukan penyisiran proyektil-proyektil yang terpental di sejumlah permukiman di sekitar gudang. Tak ada laporan korban jiwa maupun luka, namun tidak sedikit rumah warga yang terdampak ledakan hingga rusak. Dari Bekasi, Jawa Barat, Hashim Adnan untuk CSI RTV. Kita beralih ke informasi lain, seorang pengasuh bayi tega menganiaya anak majikannya sendiri di Malang, Jawa Timur. Aksi pelaku yang terekam CCTV itu kemudian dilaporkan oleh orang tua korban. Pelaku pun kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Inilah aksi sadis pengasuh bayi berinisial IPS yang melakukan penganiayaan terhadap anak majikannya di Malang, Jawa Timur. Pelaku terekam CCTV menganiaya korban yang masih balita di kamarnya. Kamu apa? Enggak, diam dulu, diam. Dalam 3 waktu ini enggak kau enggak ngaku. 1, 2, 3. Orang tua korban yang mengetahui peristiwa itu kemudian memviralkan aksi penganiayaan dan membawa pelaku ke kantor polisi. Pelaku kini telah diamankan oleh unit PPA Satreskrim Polresta Malang Kota dan ditetapkan sebagai tersangka. Selain menetapkan tersangka, polisi juga telah memeriksa 4 orang saksi, diantaranya orang tua korban dan 2 asisten rumah tangga. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka mengaku tega melakukan penganiayaan terhadap korban karena kesal korban menolak untuk diobati. Sangka ini merasa jengkel dengan korban akibat ketika itu korban ingin diobati karena bekas cakaran yang ada di tubuh korban, namun korban menolak, tidak mau. Selain itu juga pengakuan dari tersangka ada beberapa faktor pendorong personal pengakuan tersangka. Pada saat itu ada salah satu anggota keluarga dari tersangka yang sedang sakit. Orang tua korban mengungkapkan saat penganiayaan terjadi keduanya sedang berada di Jakarta karena ada urusan pekerjaan. Saya tinggal ke Jakarta 2 hari, memang ada urusan pekerjaan, 2 hari ke Jakarta. Ternyata hari pertama saya di Jakarta, pas sahur, tepatnya di jam 4 sampai jam 5 lebih, suster itu menghajar anak saya habis-habisan, sampai memar, sampai orang yang lihat CCTV-nya, kalau anak ini nggak dikasih keajaiban sama Allah mungkin sudah nggak ada, karena bener-bener diajarnya itu kayak bukan ke anak kecil. Sementara korban kini telah menjalani visum dan perawatan di rumah sakit. Tim trauma healing juga diterjunkan untuk mendampingi korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang penganiayaan anak di bawah umur dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, Simon Aswad untuk CSI RTV. Kita ke kasus lainnya, sahabat. Dilatar belakangi sakit hati dan dendam, seorang pedagang madu di Serang, Banten nekat membunuh mantan anak buahnya sendiri. Pelaku sengaja meninggalkan korban di pinggir jalan agar terkesan seperti korban pembegalan. Warga desa Bendung, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Banten digegerkan dengan penemuan jasad pria dengan kondisi bersimbah darah di pinggir jalan. Korban diketahui bernama Ginanjar yang sehari-hari berprofesi sebagai pedagang madu keliling. Terdapat 17 luka sabetan senjata tajam di bagian kepala, tangan, dan kaki korban. Tak butuh waktu lama, Polres Serang akhirnya menangkap 2 dari 3 pelaku pembunuhan tersebut. Pelaku ditangkap di Terminal Kalideres saat akan kabur ke wilayah Bandung, Jawa Barat. Salah satu pelaku merupakan mantan bos korban, yakni Edi Setiawan alias Along. Pelaku nekat membunuh lantaran sakit hati dan dendam dengan korban. Dalam aksinya, salah satu pelaku menjebak korban dengan berpura-pura akan membeli madu dan minta diantar ke desa Bendung. Di depan anggota saya, dia marah-marah kepada saya. Jadi seakan-akan saya tidak ada harga diri, malah ngajak duel. Padahal dia anak buah ya? Anak buah. Oh, gitu. Dan kedua, dia meracuni ikan saya sama madu sampai ikan hias saya mati. Dan ketiga, ketika dia punya hutang saya tagih malah ngajak duel juga. Dan keempat, customer saya ditipu atas nama saya. Pelaku sengaja meninggalkan jasad korban di pinggir jalan agar terkesan seperti korban pembegalan. Jadi modus kejahatan yang dilakukan adalah seolah-olah terjadi pembegalan.
dengan cara memancing, membeli madu, kemudian dihentikan di jalan tempat dia dieksekusi. Hingga kini polisi masih memburu satu pelaku lain yang berperan membantu pelaku utama. Sementara akibat perbuatannya, para pelaku terancam hukuman seumur hidup. Dari Serang, Banten, Herbert Marbun untuk CSI, RTV. Sebuah masjid di Sidoarjo, Jawa Timur ludes dilalap si jago merah. CSI akan kembali dengan informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan catatan seputar investigasi. Sahabat RTV, sebuah masjid di Sidoarjo, Jawa Timur ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini karena masjid dalam keadaan kosong usai sholat tarawih. Aku lagi jabangin masjid itu loh, bener pengajian. Jadi ini tadi setengah 9 sampai jam 9 dimatikan. Walu. Kobaran api melalap bagian dalam Masjid Wakaf Hibatur Rahman di Desa Suwaluh, Kecamatan Balong Bendo, Sidoarjo, Jawa Timur. Api terlihat usai warga melaksanakan sholat tarawih di masjid tersebut. Warga pun berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun api semakin membesar karena banyaknya bahan mudah terbakar di dalam masjid. Isya itu masih sempat digunakan untuk sholat taraweh, tapi setelah itu sama Pak Angkuan Jemain ditinggal pulang. Jadi sempat digembok, terus setengah 10 mulai api. Petugas pemadam kebakaran menurunkan 3 unit mobil damkar untuk menjinakkan si jago merah. Api akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun masjid tidak bisa digunakan untuk sementara. Kondisi bangunan tadi bagian atap itu jatuh, genteng-genteng jatuh. Untuk sementara yang terdata dari Pak Akman menjelaskan bahwa ada sajadah, ada pengeras suara, kemudian juga perabotan-perabotan yang mungkin akan kita kalkulasi lebih lanjut. Polisi hingga kini masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Apalagi saat kebakaran terjadi, masjid dalam keadaan terkunci. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Muhammad Ihwan untuk CSI, RTV. Ya, sahabat RTV, di bulan yang penuh berkah ini tak hanya gencar menindak tawuran dan balap liar yang marak terjadi, seorang perwira polisi di Polres Blora, Jawa Tengah juga gencar memburu pahala. Usai bertugas, ia bahkan menyempatkan diri untuk mengajar ngaji anak-anak di masjid tak jauh dari rumahnya. Siapakah dia? Kita simak profilnya dalam Polisi Inspiratif berikut ini. Dalam kesehariannya, Ibtu Sugianto merupakan anggota polisi yang bertugas sebagai Kaur Bin Ops atau KBO Binmas Polres Blora, Jawa Tengah. Tak hanya tegas ketika tengah bertugas, di lapangan Ibtu Sugianto ternyata juga sosok yang humanis dalam bermasyarakat. Setiap pulang bertugas dari Mapolres Blora, Ibtu Sugianto selalu menyempatkan diri untuk mengajar ngaji anak-anak di Masjid Ar-Rahman, Kelurahan Kunden, Blora. Meski begitu, ia tak pernah melewatkan momen untuk lebih dulu berpamitan dengan sang istri sebelum mengajar mengaji. Hanya sempat berganti sandal dan mengenakan peci, Ibtu Sugianto langsung bergegas ke masjid. Kegiatan menyambut bulan Ramadan ini termasuk dalam pelaksanaannya bahwa kita mengajarkan anak-anak kita biar tidak biasanya kalau bermain kesana kemari bisa terkumpul di masjid untuk melakukan kegiatan. Bagaimana anak-anak kita mengenal dengan masjid sebagai rumah Allah dan anak-anak kita bisa mengenal atau berinteraksi dengan sesama temannya. Kegiatan ini juga ia lakukan sambil menunggu waktu berbuka puasa. Ibtu Sugianto yang juga menjabat sebagai Ketua RW 04 turut mengajak Ikatan Remaja Masjid atau IRMA untuk membantunya dalam merealisasikan berbagai kegiatan di masjid. Saya sebagai orang Muslim, sebagai Ketua RW, juga selaku Pengurus Masjid, hanya ingin memakmurkan Masjid Ar-Rahman
Tak hanya mengaji, berbagai lomba juga digelar sebagai rangkaian kegiatan positif di bulan Ramadan, seperti lomba azan, wudhu, dan berbagai lomba lainnya. Khusus bulan Ramadan ini kegiatannya diperbanyak, termasuk nanti ada lomba-lomba tetek tadi, lomba tetek untuk meriahkan masjid, meriahkan kegiatan bulan Ramadan. Kemarin pun juga ada kegiatan pawe menyambut bulan Ramadan yang dilaksanakan oleh anak-anak imam. Ia berharap di bulan suci Ramadan ini anak-anak bisa saling menjaga kerukunan antar teman dan warga agar tidak ada aksi perundungan yang rentan terjadi di lingkungan anak-anak. Dari Blora, Jawa Tengah, Nugroho Chandro untuk CSI, RTV. Ya, sahabat RTV, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap saat. Nah, kira-kira pelanggaran lalu lintas apa yang kali ini telah terekam? Informasinya di CSI usai jeda. Kami kembali sesaat lagi. Ya, sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita lihat bersama. Nah, ini sahabat RTV, kalau kita akan melintasi atau melewati perlintasan kereta api pada saat sudah terdengar alarm ataupun palang sudah turun, jangan sekali-sekali untuk menerobos. Contohnya seperti ini nih, berbahaya sekali. Keretanya sudah mau lewat, palangnya sudah mau turun, kemudian masih ada pelanggar yang nekat menerobos sehingga terjadi kemacetan dan juga ada beberapa kendaraan yang mogok. Ayo depan atuh cepet banget. Aduh tuh. Cepet atuh. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Ya sahabat, kita tiba di penghujung acara, tapi jangan lupa untuk tetap saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Pramadika Samudra. Saya Ibtu Afi Olivia. Ingat, tak ada kejahatan yang sempurna. Sampai jumpa.